sampai sekarang pun saya harus berproses karena saya merasa lahir secara prematur gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Kadang ngomongnya di luar nurul, yang saya shock berat. Kok ngomong begitu di kami gitu, mungkin karena satu, Bu, ayo Mi masuk, Bu siapa ajar Ki gitu, kalau gurunya lagi itu sudah sebenarnya mencirikan bahwa teman Naji tidak mau netegur, dia berkali-kali terlambat tidak ditegur, saya kok dong baru 1 kali dimarahi Mak gitu. Modelnya sekarang jadi pemimpin pembelajar itu nggak nunjuk, kamu kerja itu nggak begitu, bukan telunjuk kita yang main tapi aksi kita itu ke bawah sampai 2 hari dia saya gitu, merasa bersalah sekali Kak, aku bilang minta maaf Kak, nggak bermaksud Kak begitu. Halo Sobat Pendidikan, selamat datang di Podcast Solata. Podcast ini hadir dengan obrolan yang santai dan penuh inspirasi terkait pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat. Nah, pada kesempatan pagi hari ini bersama saya Bayu, kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang sangat inspiratif. Seorang kepala sekolah yang masih sangat muda, yang berasal dari guru penggerak, program guru penggerak, yang sekarang menjadi atau diberi amanah sebagai Kepala SD Inpres Tangkau Kabupaten Mamuju Tengah. Beliau adalah Ibu Dewi Soraya, SPD MPD. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Sebelumnya izinkan saya untuk menyapa Sobat Solata yang ada di Sulawesi Barat, khususnya dengan sebuah pantun. Mohon izin ya, sedekah cakepnya. Sekolah dasar tempat ilmu pertama. Cakep. Sekolah dasar tempat yang bahagia. Cakep. Menjadi pemimpin adalah tugas yang mulia. Cakep. Mari kita bersama wujudkan pendidikan yang bahagia. Terima kasih. Pertama-tama mungkin Ibu Dewi bisa bercerita atau berbagi cerita kepada seluruh rekan-rekan kita, pemirsa Podcast Solata ini, tentang bagaimana perjalanan Ibu hingga diangkat menjadi kepala sekolah di posisi saat ini sebagai seorang pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan. Dan mungkin juga bisa sharing kepada rekan-rekan apa momen paling penting dalam perjalanan Ibu yang mengantarkan Ibu menjadi pemimpin pembelajaran saat ini. Baik, terima kasih. Jadi sesuatu hal yang mengantarkan saya untuk menjadi pemimpin pembelajar penuh dengan suka duka ya. Perjalanannya, prosesnya panjang. Sejak 2015 saya mengabdikan diri untuk mengajar di SD Impres Tangkau hingga akhirnya di tahun 2022 saya kemudian diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah yang berasal dari alumni guru penggerak. Sebelumnya sih ikut guru penggerak itu nggak ada kepikiran mau jadi kepala sekolah, mau jadi pemimpin pembelajar. Soalnya hanya ingin betul-betul menambah ilmu gitu, ingin menambah kompetensi saya khususnya dalam dunia pendidikan. Sampai akhirnya adalah program guru penggerak yang pertama kali di Mamuju Tengah, itu di angkatan 5, dan alhamdulillah luar biasa ilmu yang saya dapat di situ. Saya berproses di situ dan sampai sekarang pun saya harus berproses karena saya merasa lahir secara prematur gitu untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, Bu, pastinya ada dong perubahan yang Ibu coba terapkan di sekolah. Minimal di kelas Ibu sendiri sewaktu Ibu masih menjadi seorang guru ya. Mungkin bisa diceritakan Ibu, perubahan apa yang terasa paling signifikan di SD Impres Tangkau? Perubahan yang paling signifikan itu tentunya adalah budaya positif yang mampu saya jadikan pembiasaan di kelas ya. Jadi budaya positif itu yang pertama yang dulunya mungkin di sekolah itu hanyalah aturan-aturan kelas gitu ya. Jadi aturan-aturan kelas itu guru nih yang buat aturan di sekolah, di kelas itu dilarang ini, di kelas itu dilarang seperti ini. Nah, di budaya positif itu saya lebih mengajak peserta didik untuk mengungkapkan apa nih yang kira-kira anak-anak suka untuk menjadi kebiasaan yang kira-kira tidak mengganggu pembelajaran. Misalnya ibu nggak boleh saling ini gitu. Yang dulunya hanya dari guru aturannya, sekarang semuanya berasal dari siswa untuk siswa dan oleh siswa gitu. Nah, selanjutnya Ibu, di satuan pendidikan Ibu di SD Impres Tangkau ini kan guru-guru itu sangat bermacam-macam latar belakangnya. Ada guru yang senior, ada guru yang muda gitu ya. Dan Ibu sebagai kepala sekolah ini berasal dari guru yang masih sangat muda ya, Ibu, kepala sekolah yang masih sangat muda. Nah, bagaimana strategi Ibu untuk menjembatani, untuk bisa merangkul seluruh guru mulai dari yang kelahiran mungkin
70-an, 80-an hingga yang 90-an yang mungkin seusia Ibu. Nah, ini seperti apa? Mungkin Ibu bisa bercerita kepada rekan-rekan sesama kepala sekolah lain yang mungkin diberi amanah yang sama, yang diangkat dari guru penggerak. Untuk di satuan pendidikan saya ya, khususnya di SD Impres Tangkau, memang itu beragam luar biasa. Jadi yang paling muda itu mungkin kelahiran 2000 dan yang paling tua itu kelahiran 67 misalnya. Luar biasa ya range-nya, gap-nya. Jadi karena saya diangkat jadi kepala sekolah dari sekolah sendiri. Jadi saya sudah paham dengan karakter guru-guru saya yang saya sudah 7 tahun bersama. Dan alhamdulillah cara saya itu berdiferensiasi. Bahkan di sekolah saya ini kan ada yang tantenya, buku tante ya gitu, buku tante, batu berkeluarga itu. Jadi saya panggilnya itu Tante Nasba gitu. Saya panggilnya Tante Nasba, bukan Bu Nasba, Tante Nasba, Bu Aji gitu ya. Saya panggil beliau Tante, meskipun tidak ada hubungan keluarga sih sebenarnya. Terus untuk teman-teman yang sebaya, iya kebetulan teman sefrekuensi gitu ya, sama-sama nongkrong, sama-sama pergi di luar daripada pekerjaan ya. Saya selalu baku bawa dengan teman-teman di teman guru saya, sehingga tantangannya sebenarnya itu adalah agak sulit untuk menegur kalau teman sebaya saya, karena kita berteman, kita sefrekuensi nih. Kalaupun saya tegur misalnya terlambat masuk atau apa, dia tuh paling cuma nyinyir gitu. Cuma begitu ekspresinya, tapi 1 kali 2 kali tidak ada perubahan, mungkin saya lakukan persuasif. Jadi kayak begitu, kita harusnya jadi contoh dari teman-teman yang lain, jangan sampai dia menganggap bahwa teman Naji tidak mau negur. Dia berkali-kali terlambat tidak ditegur, saya kok dong baru 1 kali dimarahi mak gitu. Jadi saya kemudian berdiferensiasi kepada teman-teman. Ada juga teman Pak yang sempat kemarin di forum saya menegur langsung ya seperti itu. Pulang itu di chat, Bu saya tidak suka dimarahi di depan umum gitu. Ya Allah, merasa bersalah sekali saya ini Pak, secara beliau lebih tua daripada saya, beda 10 tahun nih saya dengan beliau. Nggak aku tahu bilang gini kan kemarin-kemarin sudah ikut tegur, maunya seperti ini, ternyata beliau tersinggung dan sampai saya dijapri, dan akhirnya saya minta maaf, dan saya tidak malu untuk minta maaf di depan mau yang muda atau yang tua, saya enggak malu gitu minta maaf. Jadi merasa bersalah banget sih sebenarnya, kemarin sempat negur dan itu kebawa sampai 2 hari dia miss saya gitu. Merasa bersalah sekali Kak, aku bilang minta maaf Kak, enggak bermaksud Kak begitu toh. Saya cuma mau teman-teman untuk mengikuti kesepakatan yang telah kita lakukan. Ya, seperti itulah pokoknya. Jadi berdiferensiasi antara teman-teman yang sebaya, lebih tua dan lebih muda. Kalau lebih muda itu enak sih sebenarnya, karena meminta tolongnya itu enak, karena adik ceritanya gitu. Kemarin waktu ketemu sama Pak Dirjen, Pak Irwan Syahrir itu sempat ditanya, gimana nih rasanya jadi kepala sekolah muda? Terus seketika itu saya juga sedih sekali. Sebenarnya Pak, kalau mau diputar waktu, saya lebih suka jadi guru aja, ngehandle 30 siswa. Terus ditepuklah pundak saya sama Pak Dirjen waktu itu. Kamu itu jadi kepala sekolah karena kamu layak dan kamu bisa. Akan banyak perubahan-perubahan yang akan bisa kamu lakukan dengan kondisimu yang muda dan masih fit seperti sekarang ini. Oh iya Pak, siap gitu. Luar biasa lah pokoknya. Dalam mengelola satuan pendidikan ya, tentu keterlibatan orang tua dan stakeholder lain di luar satuan pendidikan ini sangat diperlukan. Bagaimana strategi Ibu dalam mengelola satuan pendidikan, khususnya SD Tangkau ini, keterlibatan orang tuanya itu seperti apa, terus bagaimana bisa berkolaborasi dengan unsur-unsur yang ada di pemerintah daerah mungkin untuk memajukan sekolah dan untuk mengembangkan kegiatan anak-anak di satuan pendidikan. Itu seperti apa? Oke. Jadi di SD Impres Tangkau itu kami ada namanya paguyuban. Jadi paguyuban itu mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi setiap kelas atau setiap paguyuban itu ada grup WA-nya sendiri. Jadi komunikasi kami dengan orang tua murid itu sangat intens. Bahkan untuk mengingatkan saja rosternya besok pelajaran apa itu kita sampaikan di grup paguyuban. Sampai keluhan-keluhan orang tua murid pun juga disampaikan di grup situ. Misalnya sepatunya hilang, pulpennya nggak ada, itu semua tersampaikan di grup paguyuban. Jadi luar biasa kolaborasi kami dengan orang tua murid. Itu baru dari segi pembelajaran. Nah, kalau dari segi ada program-program misalnya mau maulid atau mau kegiatan di luar, mau turnamen bola, itu kami lagi ada grupnya, grup khusus ekskul bola, grup khusus ekskul tari. Jadi
anak-anak itu kalau pulang ekskul pasti kita sampaikan di grup paguyuban, Bapak Ibu anaknya sudah selesai boleh dijemput, Bapak Ibu besok mau mentas tolong disampaikan ini. Jadi kolaborasi kami dengan orang tua murid itu luar biasa dan itu sudah sangat membantu kami dalam memaksimalkan program-program yang ada di UPTD SD Impres Tangkau. Seperti itu. Luar biasa. Ada lagi nih terkait dengan swadaya masyarakat ya. Kami alhamdulillah untuk pagar di depan yang sepanjang 100 meter itu bantuan murni dari masyarakat. Jadi orang tua murid itu karena kemarin itu mereka sangat khawatir anaknya lalu lalang depan sekolah tanpa pagar. Jadi apalagi kalau misalnya mobil truk lewat, mobil pemuat sawit lewat, itu kan sangat mengkhawatirkan kondisi anak kita. Sehingga saya pun kemudian berserta komite sekolah, rapat bersama gimana nih supaya sekolah kita aman. Minimal anak-anak tidak keluyuran keluar masuk ketika waktu sekolah. Alhasil dari itu orang tua murid kemudian bersepakat rapat bersama untuk mari kita bangun sama-sama sekolah. Saya sebenarnya strateginya lebih ke kolaborasi dan lebih menjadi pendengar gitu, mencarikan solusi, tidak ego mungkin mau seperti ini. Itu karena sekolah ini adalah bukan milik saya pribadi, bukan milik guru, tapi milik masyarakat. Secara kami juga ada pendatang, kami ingin bagaimana masyarakat menjadikan sekolah itu adalah rumah kedua bagi anak-anaknya. Sehingga gimana nih, ayo kita sama-sama menciptakan sekolah yang bahagia supaya anak-anak itu merasa ini rumah keduanya gitu. Seperti itu mungkin. Dalam karir Ibu di SD Impres Tangkau ini, apakah cerita menarik yang menjadi dampak langsung, oh ini sebetulnya esensi program guru penggerak yang saya terapkan di satuan pendidikan, dan Ibu lihat dan rasakan langsung benar-benar menunjukkan perubahan kepada peserta didik. Jadi momen ketika ada pernah ketika program guru penggerak itu kan kita membahas modul mungkin terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang betul-betul merubah mindset saya menjadi seorang guru yang dulunya ketika saya mengajar itu hanya untuk menggugurkan kewajiban, mentransfer ilmu seperti itu dulu ya versi saya dulu sebelum ikut pendidikan program guru penggerak. Nah di perjalanan membahas modul dan ada kemudian refleksi, saya kemudian menjadi seseorang yang salah satu caption mungkin yang dari Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa siswa itu dituntun bukan dituntut. Kalau dulunya saya harus memaksa dia, oke, mata pelajarannya harus selesai sampai bab ini, oke besok ulangan. Jadi saya itu menuntut anak-anak untuk harus belajar mata pelajaran itu sampai selesai gitu. Harus selesai satu buku baru kita ujian. Selesai tidak selesai kumpul gitu. Itu dulu ya kita menuntut anak-anak sesuai dengan telunjuk kita gitu. Setelah menjalani program guru penggerak, paling berdampak itu ketika saya kemudian merangkul dan mengayomi peserta didik. Dan saya kemudian belajar bagaimana memanusiakan manusia gitu ya. Si A dan si B itu mereka adalah orang-orang yang berbeda sehingga saya tidak mungkin bisa memberikan memberikan jalan yang sama dengan orang yang berbeda karena karakternya berbeda, caranya berbeda. Ini nih seolah-olah kita sama-sama memaksakan dia untuk sampai di Topoyo padahal satunya naik sepeda, satunya jalan kaki. Sehingga disitulah kemudian saya berusaha merangkul anak-anak, melakukan pendekatan persuasif dan lebih kepada ibu dan anak seperti itu. Hasilnya luar biasa. Anak-anak itu Pak yang dulunya mungkin kadang ngomongnya di luar nurul. Yang saya shock berat. Kok ngomong begitu di kami gitu. Mungkin karena satu saya dan mereka terlalu dekat. Yang kedua di sisi lain saya harus merangkul mereka. Dan seperti itulah momen-momen yang paling lucu ketika nak tolong bawakan ini. Nanti ibu deh capek kak bu. Itu ya Allah luar biasa. Sehingga di satu sisi mungkin saya berpikirnya aduh ku apain ini anakku di satu sisi saya mau dia tetap sopan, tetap ada etikanya, adabnya. Di satu sisi saya harus rangkul dia karena kapan saya pasang badan, pasang muka sangar, itu dia tidak akan mau cerita masalah di rumahnya. Mungkin karena saking sibuknya saya dengan pekerjaan-pekerjaan lain sampai saya tidak memahami karakter peserta didik. Sehingga saya memberikan hukuman, saya memberikan perlakuan yang tidak seharusnya karena itu tadi saya tidak memahami karakter peserta didik. Itulah yang terjadi sebelum-sebelumnya sehingga setelah program guru penggerak yang luar biasa mengubah mindset saya, itu saya rangkul mereka, saya jadikan mereka adik saya, kadang jadi adik, kadang jadi saudara, kadang jadi anak saya sendiri.
Itu bukan cuma saya yang alami, akhirnya semua guru-guru memperlakukan peserta didik seperti itu, karena saya sampaikan kita tidak boleh paksa anak-anak seperti apa kemauan kita yang kemudian meleburkan diri ke zaman sekarang gitu ya, ke anak-anak. Bukan anak-anak yang kita tuntut untuk memahami kita. Capek kan, diam ki, tidak seperti itu. Tapi kita yang kemudian tarik nafas lagi, oke, kita lanjut. Seperti itulah mungkin kondisi di sekolah dan di ruang-ruang kelas yang ada di SD Impres Tangkau. Seperti itulah Pak, pokoknya momennya luar biasa lah. Nah ini tentu membutuhkan sesuatu yang konsisten dan berkelanjutan. Bagaimana Ibu memastikan bahwa budaya yang sudah Ibu bangun di satuan pendidikan ini terus berjalan? Nah itu seperti apa? Ya kolaborasi di UPT DSD Impres Tangkau ini memang bagus kekeluargaannya gitu. Alhamdulillah dengan mudah, meskipun pasti ada beberapa tantangan teman-teman untuk mengikuti. Jadi betul-betul saya kemudian bergerak dan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Modelnya sekarang jadi pemimpin pembelajar itu nggak nunjuk, kamu kerja itu nggak begitu. Bukan telunjuk kita yang main, tapi aksi kita. Kita yang melakukan dulu dan insya Allah bisa diikuti oleh anggota kita, bawahan kita. Seperti itu. Jadi keteladanan nomor 1. Terkait dengan ketika misalnya nanti walau-walam ya kita meninggalkan sekolah, dimutasi atau dipindahkan, saya bisa memastikan bahwa sekolah ini bisa tetap berjalan dengan baik. Meskipun di sekolah jujur ya, saya nggak punya guru penggerak sama sekali. Saya kemudian yang mendesiminasikan ilmu-ilmu yang saya dapatkan di program guru penggerak kepada teman-teman selama berkombal gitu. Sehingga saya enak nih mau tinggalin sekolah, tanda kutip ya, misalnya kalau saya tugas luar gitu, ada kegiatan, ada apa. Jadi saya merasa aman-aman aja gitu karena mereka sudah mengikuti transformasi pendidikan ini. Meskipun dia bukan alumni program guru penggerak, tapi mereka sudah melakukan kesepakatan kelas, melakukan segitiga restitusi ketika ada masalah, kemudian proses pengambilan keputusan ketika ada hal antara dilema etika seperti itu, mereka bisa dengan cara berkolaborasi. Tidak ada inovasi tanpa kolaborasi, intinya seperti itu. Jadi teman-teman mau turnamen, mau porseni, mau maulid, itu tanpa saya mereka bisa. Karena mereka betul-betul juga sudah bergerak dan menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah. Seperti itu. Terakhir mungkin Ibu, apa harapan Ibu ke depan untuk sekolah ini? Ibu juga bisa menyampaikan apa yang Ibu ingin capai atau mimpi Ibu terkait pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah ini secara umum. Di sekolah saya sebenarnya masih banyak sekali yang harus diperbaiki ya. Semua butuh proses gitu. Jadi intinya sebenarnya saya ingin mewujudkan kelas-kelas bahagia dulu untuk menjadi sekolah-sekolah bahagia sehingga sekolah itu menjadi rumah kedua bagi anak-anak yang kalau datang ke sekolah itu nggak mau pulang atau yang nggak ada gurunya itu jujur ya Pak, di sini tuh begitu. Kalau misalnya jam istirahat itu anak-anak yang datang ke sekolah, Bu ayo datang ke kantor, panggil gurunya, Bu ayo Mi masuk, Bu siapa ajar Ki gitu. Kalau gurunya lagi itu sudah sebenarnya mencirikan bahwa anak-anak nyaman di sekolah. Dia bukan yang ketika tidak ada gurunya bersorak, hore gak ada guru, itu gak seperti itu kalau di SD Tangkau. Sehingga proses untuk menciptakan sekolah-sekolah bahagia itu saya mungkin menyampaikan selalu kepada teman-teman bahwa ada 3P. Yang pertama itu penampilan. Jadi sekolah itu dilihat dari luarnya. Kalau tidak bersih, maka orang-orangnya juga tidak bersih. Bahkan toilet itu tiap hari saya selalu pantau. Itu toilet kalau misalnya nggak ada airnya atau nggak bersih itu mencirikan bahwa siswa-siswanya itu nggak bersih, guru-gurunya itu nggak bersih. Itu penampilan itu yang utama, sama kebersihannya. Jadi budaya lihat sampah ambil itu di sini sudah luar biasa. Luas 1 hektar ini untuk membersihkannya sangat-sangat ya begitulah. Terus yang kedua adalah pelayanan. Jadi tadi penampilan, yang kedua pelayanan. Kalau kita ramah dengan anak-anak, ramah dengan orang tua murid, itu insya Allah jadi sekolah idaman. Kami memang pelayanan nomor 1 Pak. Kami meskipun marah-marah ya, namanya guru berkepribadian ganda gitu. Masalah-masalah yang ada di rumah itu nggak boleh muram sampai di sekolah, harus selesaikan di rumah. Harus senyum, tetap ceria di depan anak-anak sehingga pelayanan kita memang nomor 1 gitu. Jangan pernah biarkan orang tua murid mengeluh anaknya nggak belajar, anaknya apa dan sebagainya gitu. Dan yang terakhir ada prestasi. Jadi prestasi itu mungkin poin ketiga setelah penampilan dan pelayanan ini, itu adalah bonus ketika apa yang kami berikan ke peserta didik, apa yang kami lakukan itu ada hasilnya. Harapan saya ke depan mudah-mudahan anak-anak itu kalau masuk di SMP, oh iya anak SD Tangkau begitu memang modelnya gitu. Ada labelnya bahwa anak SD Tangkau itu ramah, ketemu sama gurunya pasti senyum, salim gitu.
ada label seperti itulah yang kemudian keluar menjadi ini loh alumni SD Tangkau. Jadi harapannya seperti itu. Anak-anak itu sudah kami didik masuk di SD kelas 1 seperti ini, insya Allah kelas 6 itu harus seperti ini gitu ya. Kuncinya adalah itu tadi yang sudah Ibu sampaikan, keteladanan oleh seorang pemimpin. Jadi pemimpin harus memberikan keteladanan untuk bisa memberikan efek yang luar biasa di lingkungan yang dia pimpin, mau lingkungan kecil sampai lingkungan yang lebih luas. Demikianlah podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mudah-mudahan praktik baik yang sudah beliau lakukan di satuan pendidikannya menjadi wawasan baru, memberikan inspirasi baru bagi kita sekalian. Mungkin sebelum ditutup tadi karena dibuka dengan sebuah pantun, izin tutup dengan sebuah pantun ya. Sebagai pemimpin kita harus belajar. Cakep. Agar sekolah semakin maju. Cakep. Mari bergandengan tangan, wujudkan pendidikan yang lebih maju. Cakep. Jadi selama 4 tahun saya di sini, awalnya memang orang pertama kali yang membimbing saya itu adalah Ibu Dewi. Mungkin orangnya memang dia humble, jadi dia yang mengenalkan kondisi sekolah. Waktu itu beliau masih jadi guru, jadi beliau bisa menjadi sahabat sekaligus kakak di sekolah ini. Nah, ketika sudah menjadi kepala sekolah, dia bisa menempatkan dirinya. Ketika dia ada di sekolah, dia bisa menjadi pemimpin. Ketika dia berada di luar sekolah, dia bisa menjadi sahabat untuk kita semua. Gitu. Nah, kalau untuk kegiatan lain itu memang kami sering agendakan untuk misal liburan bersama, atau kalau misalnya capek habis sekolah, sorenya, malamnya janjian mau nongkrong sama begitu.